Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan peluang untuk kami boleh menikmati hidup. Dan saat ini Bapa, bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat sanggup mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 55 ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Suatu situasi dan kondisi pada saat-saat ini dapat menggiring kita untuk menjadi khawatir. Bagaimana tidak? Korban COVID-19 terus bertambah, perekonomian melemah, dan belum ada kepastian tentang kapan berakhirnya wabah dan sampai berapa lama kita harus melakukan social distancing dan bekerja dari rumah. Inilah fakta-fakta yang kita hadapi sekarang. Namun pertanyaannya, apakah kita masih melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita dan seisi keluarga di tengah-tengah situasi ini? Kalau fokus kita hanya tertuju kepada bahaya virus corona, maka hati kita akan menjadi tawar dan kecut, sehingga timbul kekhawatiran. Tetapi jika hati kita berharap pada pemeliharaan Tuhan, maka kita dapat bersyukur setiap hari. Seperti kita Pratapan berkata, di tengah kegelapan hidup, dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Ratapan 3 ayat 22-25. Menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan dalam situasi saat ini memang adalah suatu hal yang penting agar kita dapat mengalami ketenangan dan kelegaan. Oleh sebab itu ada dua hal mengapa kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Hal yang pertama yang dapat kita renungkan pada saat ini, mengapa kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-23 bagian B, dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, seorang anak kecil memberikan komentar tentang keadaan padang gurun. Padang gurun itu panas dan manusia sulit untuk hidup di sana. Ini adalah pemikiran seorang anak kecil yang polos dan benar adanya. Memang betul, secara logika sulit untuk bisa hidup di padang gurun. Bahkan dalam konteks waktu, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, tidak mungkin mereka bisa hidup di sana karena keadaan yang panas dan kering. Itulah sebabnya mengapa keberlangsungan bangsa Israel di padang gurun menjadi pengingat bagi kita semua mengenai pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kekeringan. 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun yang kering. Mereka hidup terpelihara oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita, apa bedanya bangsa Israel dengan kita? Bukankah kita juga adalah anak-anak ketebusannya yang sementara diperhadapkan kepada kekeringan? Kekeringan karena wabah COVID, kekeringan karena kita kehilangan pekerjaan, kekeringan karena kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, kekeringan karena sawah, ladang tidak lagi bisa menghasilkan, bahkan banyak ternak yang mati terpapar virus.
Namun jika kita masih bisa melewati itu semua, bahkan kita masih dapat menikmati berkat Tuhan hingga saat ini, bukankah itu membuktikan bahwa Tuhan masih memelihara akan hidup kita? Di dalam Injil Matius pasal yang pertama dijelaskan bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria akan lahir dan dia akan menamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dengan kata lain, bahwa Tuhan berjanji kita tidak akan pernah berjalan seorang sendiri, tetapi ada Yesus yang akan menolong di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Jadi mengapa kita harus takut di dalam menghadapi pergumulan hidup ini? Bukankah ketakutan itu adalah penyakit mental yang jauh lebih berbahaya daripada COVID-19? Sebab ketakutan itu hanya dapat mengganggu dan merusak imun kita sebagai manusia. Oleh karena itu, mari kita belajar seperti Daud, bahwa apapun persoalan yang membuat kita khawatir, entah itu biaya hidup, entah itu makan dan minum, entah itu pendidikan, entah itu pekerjaan, entah itu masalah jodoh, ataupun di dalam masalah kehidupan rumah tangga kita, maka mari kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena dengan kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk menyertai dan memelihara akan kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Yang kedua, karena kita adalah hamba kebenaran. Di dalam ayat 23 bagian yang kecil dikatakan, tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam pembacaan ini dikatakan bahwa tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, ini merupakan janji Tuhan bagi orang yang hidup dalam kebenaran. Daud bukanlah pribadi yang sempurna, tetapi Daud menyadari bahwa tanpa hidup di dalam kebenaran, maka seorang akan terus dihantui oleh kesalahan, bahkan kekhawatiran dalam hidupnya. Oleh karenanya, pemulihan adalah cara untuk dapat mengalami kemenangan dan terlepas dari kekhawatiran hidup. Di masa-masa sekarang ini, bukan hanya dunia saja yang mengalami kegelisahan dan kekhawatiran, tetapi ada banyak orang Kristen yang mengalami hal yang sama. Namun ayat ini meneguhkan kita akan janji Allah bahwa tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Artinya, selama kita mengikuti dan melayani Tuhan, bukan berarti kita bebas dari penderitaan dan sakit penyakit. Namun satu hal yang dijanjikan Tuhan, yaitu akan ada pertolongan. Akan ada jalan keluar bagi orang benar, agar kita dapat mengalami kemenangan. Pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Inilah janji Tuhan bagi orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi, mengapa kita harus takut dan khawatir dalam menjalani hidup ini jika Tuhan akan memelihara hidup kita? Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Matius 6 ayat 27. Itu artinya kekhawatiran tidak dapat menambah umur, justru akan memperpendek umur. Kekhawatiran dapat mengalihkan fokus bukan kepada Tuhan lagi, tetapi kepada persoalan. Dan ini merupakan masalah yang dapat menimbulkan komplikasi penyakit di dalam tubuh kita. Amsal 12 ayat 5 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Karena itu, apapun kekhawatiran yang saat ini kita alami, mari kita menyerahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memelihara hidup kita dan tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat ini. Kami diingatkan untuk tidak khawatir tentang hidup ini, karena
Tuhan adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Ketika kami menyerahkan segala kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan, maka kami percaya akan ada jalan keluar, akan ada pertolongan dari Tuhan untuk mengatasi apa yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kami. Berkati kami semua di dalam setiap pergumulan yang kami alami, baik dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, maupun di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.